Hampir 100 kapal penangkap cumi-cumi dan sebanyak 4.650 ABK berlabuh di pelabuhan Kaohsiung akhir Mei untuk membongkar muatan. Kapal pertama Chiang berlabuh di dermaga Shenzhen Kaohsiung. Sebanyak 48 ABK berlayar selama setengah tahun di atas laut. Setelah melewati pemeriksaan, mereka akan dikarantina selama 14 hari di dalam losmen. Wakil Komando CECC Chen Zhongyan turut hadir untuk melakukan inspeksi. Saat Wali Kota Kaohsiung Han Kuo-yi menyapa Chen Zhongyan, mereka mengepalkan kedua telapak tangan dan bukan berjabat tangan. Hampir 100 kapal penangkap cumi-cumi Kaohsiung akan berlabuh mulai dari akhir Mei hingga Juli. Kapal Chiang adalah kapal pertama yang mengangkut 52 awak kapal, 48 diantaranya adalah ABK. Biro Maritim Kaohsiung akan menerapkan metode pengalihan. Maksimal 1.600 awak kapal akan kembali di dermaga Kaohsiung. Jumlah losmen ditambah menjadi 2.800 kamar lewat pengaturan Biro Pariwisata. 那农委会渔业署也同意就是说外籍船员在检疫期间每天每人补助新台币1000块。那防疫旅馆的部分，交通部观光局也有补助1000块。 Setelah awak kapal menjalani pemeriksaan, Departemen Kesehatan mulai melakukan desinfeksi kapal dan area dermaga untuk mencegah agar kapal ikan lepas pantai tidak menjadi celah dalam hal pencegahan pandemi. MOTC meluncurkan program wisata pencegahan pandemi mulai tanggal 27. Program dimulai dengan ribuan staf operator wisata membentuk tim studi banding dan tamasya domestik. 是全国有50部游览车，1000个旅行从业人员，在同时9个地区同时出发，然后总共有去21个县市。 Kendati demikian, pihak CECC akan memeriksa pedoman wisata pencegahan pandemi yang meliputi sebisa mungkin tidak menyantap sayur bersama, disarankan menu set perorangan atau prasmanan bila tidak dapat menyediakan sendok dan sumpit umum, 2 orang tinggal dalam satu kamar, 1 orang peranjang, prioritaskan wisata di tempat terbuka atau di tempat luas dalam ruangan. Tim wisata pencegahan pandemi akan mengunjungi 21 kota dan kabupaten. Diharapkan program ini dapat mempromosikan produk wisata berkualitas kepada masyarakat Taiwan. Disampaikan Menteri Transportasi Lin Chia-lung, diharapkan dibukanya pariwisata domestik dapat menjadi stimulus bagi sektor industri wisata yang dimulai tanggal 1 Juli. Dana awal 2 miliar dolar Taiwan akan ditingkatkan menjadi 4 miliar dolar Taiwan dan dapat dipadukan dengan kupon revitalisasi. UN Eksekutif mengumumkan hari libur tahun depan sebanyak 116 hari dan 8 buah libur di atas 3 hari berturut-turut bagi para pegawai negeri. Namun akibat dampak pandemi, tidak sedikit karyawan yang mengurungkan niat mereka berlibur ke luar negeri. Seiring dengan libur musim dingin sekolah mulai 10 Februari, libur tahun baru Imlek mulai dari 10 hingga 16 Februari, dan libur festival bulan selama 4 hari, UN Eksekutif mengundang Kementerian Pendidikan untuk mengalihkan hari kerja dan sekolah tanggal 20 September menjadi 11 September. Libur tahun baru 2021 ada sebanyak 3 hari. Libur 116 hari berlaku bagi karyawan pegawai negeri dan perusahaan BUMN. Sedangkan bagi perusahaan swasta, semua hal harus diatur sesuai UU Standar Ketenagakerjaan dan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan. Kongres Rakyat Tiongkok ditutup tanggal 28. UU Keamanan Nasional Hong Kong disepakati oleh 2.878 suara pro dan 1 suara kontra. PM Tiongkok Li Keqiang kembali menekankan tekadnya pada prinsip satu Tiongkok dan konsensus 1992. Isi UU Keamanan Nasional Hong Kong mencakup Beijing akan membangun badan keamanan di Hong Kong dan akan mencegah, menghentikan, dan menghukum tindakan dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional. Pihak luar juga meragukan apakah Tiongkok juga melakukan revisi terhadap kebijakan Hong Kong agar dapat melepas kebijakan satu negara dua sistem. Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia bersama-sama menyerukan keprihatinan mereka tanggal 28 malam dan menyatakan bahwa UU Keamanan Nasional Hong Kong dicemaskan dapat merusak kebijakan satu negara dua sistem dan memperburuk segregasi warga Hong Kong. Gubernur terakhir Hong Kong Christopher Patten mengecam Xi Jinping merusak kebijakan satu negara dua sistem Hong Kong dan mengintimidasi Taiwan. Semuanya ini adalah karena kediktatoran dan keangkuhannya.